Hai semua dimanapun kalian berada, kenalkan nama saya Hari dan selamat datang di MX Movie. Hari ini saya ingin membahas sebuah film yang berjudul Falcon Rising yang dirilis pada tahun 2014. Yang pastinya film ini sangat memicu adrenalin Anda. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini akan berkisah tentang mantan tentara Amerika yang bernama John Falcon. Adegan dimulai ketika John meminum alkohol yang berisi peluru, dan dia mencoba menembak dirinya sendiri. Hal ini dimungkinkan jika dirinya mengalami trauma perang yang sangat berat pada saat menjadi tentara. Dan film pun dimulai. Saat John sedang membeli sebuah minuman, tiba-tiba tempat tersebut kedatangan perampok, di mana perampok menyuruh semua orang untuk tiarap. Perampok ini juga menodongkan senjata kepada John. Tapi dengan santainya, John berbalik dan berkata, jika menembak di bagian perut, tidak akan membunuhnya. Dengan baik hati, John mengajarkan cara menembak yang benar, yaitu langsung di kepalanya. Kemudian tiba-tiba John melakukan serangan balik dan berhasil melumpuhkan kedua perampok itu dengan cepat. Dengan membayangkan korban perang yang dia bunuh semasa perang dulu. Keesokan harinya, kakak perempuan John yang bernama Cindy datang. Cindy adalah satu-satunya orang terdekat yang John miliki dan paling peduli dengannya. Cindy adalah seorang aktivis kemanusiaan yang akan dikirim ke kota kecil di Brasil demi menjalankan tugas kemanusiaan dan menolong orang-orang di sana. Tapi yang terjadi, setelah beberapa hari kepergian Cindy, dia ditemukan sekarat di pesisir pantai dengan luka-luka pukulan. John yang mengetahui adiknya sekarat, akhirnya langsung pergi ke Brasil saat itu juga untuk melihat keadaan Cindy. Kemudian adegan berlanjut di sebuah kota di mana Cindy dirawat. Diperlihatkan seorang detektif bernama Tiago yang sedang menangkap beberapa orang sedang menyelundupkan senjata ilegal. Tak lama, seorang polisi wanita bernama Katarina datang. Di mana Katarina cukup terkejut dengan penangkapan itu, dan di sisi lain, itu adalah wilayah tugasnya. Tak lama terjadi sebuah keributan hingga beberapa orang mengeluarkan senjata. Tak ingin terjadi banyak pertumpahan darah, akhirnya Tiago menantang salah seorang dari mereka. Jika dia kalah, maka Tiago berjanji tidak akan datang ke tempat itu lagi. Dan duel pun terjadi. Kembali ke John yang sudah tiba di Brasil. John langsung disambut oleh atasan Cindy yang ada di Brasil bernama Manny Radley. John langsung diajak ke tempat di mana kakak tercintanya dirawat, dan John sangat terpukul atas hal itu. Hal itu membuatnya teringat dengan teman-temannya waktu di zona perang dulu. Manny pun mengenalkan John kepada detektif Tiago yang saat itu bertugas menangani kasus kakaknya. Sehingga Manny berharap John bisa lebih tenang, karena detektif tersebut segera mencari pelakunya. Namun karena John seorang tentara yang berpengalaman, serta saat ini adalah kakaknya yang menjadi korban, sehingga membuat John meminta Tiago untuk mengantarkannya ke tempat di mana kakaknya ditemukan. Sesampainya di sana, John dikenalkan kepada Katarina. Di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terjadi. Dari sini mereka sadar jika John bukanlah orang sembarangan dan bahkan sudah terlatih dalam segala situasi. Katarina menjelaskan jika semua fasilitas di kota itu dibiayai oleh bisnis ilegal warga. Hal itu disebabkan karena pemerintah tidak peduli dengan kota itu. Hal itu menjadikan para aparat di sana bingung. Jika mereka menangkap para penyelundup di sana, sama saja memberikan sebuah penderitaan bagi warga di sana. Setelah itu, John kembali ke TKP sendirian. Di sana, John melihat seorang pemuda yang mencurigakan, dan John mengikutinya. Dan diketahui juga jika kalung Cindy dipakai oleh pemuda itu. Akhirnya terjadi perkelahian di sana. Dan John dengan mudah berhasil mengalahkan mereka semua. Tak lama Katarina pun datang dan menjelaskan jika kalung itu Cindy yang memberikan, karena adik dari pemuda itu adalah teman dekat Cindy. Tapi sayangnya adik dari pemuda tersebut juga hilang sebelum kejadian yang menimpa Cindy, dan memungkinkan dilakukan oleh orang yang sama. Sebelum pergi, pemuda itu memberikan sebuah buku catatan milik Cindy yang sempat dititipkan kepadanya. Dia berharap ada sebuah petunjuk untuk menangkap pelakunya. Setelah John memeriksa buku itu, dia berhasil menemukan sebuah nomor telepon yang terakhir kakaknya hubungi.
Dan nomor itu adalah milik seorang fotografer yang bekerja sama dengan Cindy. Sehingga membuat John berharap bisa mendapatkan sebuah petunjuk dari fotografer itu. Karena tidak banyak informasi yang John dapatkan, akhirnya John mencuri flashdisk milik fotografer itu. Karena John berharap masih ada sebuah petunjuk yang bisa ditemukan. Di saat fotografer itu akan pergi, tiba-tiba mobil itu sepertinya sudah disabotase oleh pelaku. Juga ada beberapa orang yang berusaha menembaki John. Akan tetapi John berhasil selamat. John kemudian menemui Manny untuk membuka flashdisk itu. Dan ditemukan sebuah foto pria dan klub malam, yang mana John mencurigainya. Manny juga mengatakan ada sekelompok geng yang sudah menetap di Brasil, di mana mereka adalah sekelompok penjahat yang sebenarnya. Karena sering terjadi penculikan anak-anak yang mungkin dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan kemungkinan Cindy mengetahui itu, sehingga dia melakukan pengintan sendiri yang membuatnya dalam bahaya. Kemudian adegan berlanjut di sebuah klub malam yang ada di foto tadi. John menemukan seorang pria yang ada di foto itu, kemudian mengikutinya. Setelah dipaksa oleh John, akhirnya pria itu memberitahu pelaku yang sebenarnya yang sudah membuat Cindy sekarat. Dan pria itu juga memberikan sebuah alamat di mana pelaku itu bekerja. Kemudian John dan Manny pergi ke tempat si pelaku. Dan di waktu yang sama, Tiago akan melakukan eksekusi besar-besaran pada kriminal di daerah itu. Setelah berhasil mengeksekusi semua orang di sana, secara tidak sengaja dia melihat sekelompok orang Jepang yang sedang mengangkut beberapa anak kecil. Akan tetapi setelah didekati, ternyata seorang anggota lainnya sudah lebih dulu menangkap mereka. Hal yang tak terduga pun terjadi. Ternyata Tiago malah menembak rekannya sendiri. Dan di sini kita tahu jika Tiago sudah bekerja sama dengan mereka. Akhirnya di sini mulai terbongkar, di mana Tiago ternyata berusaha mengalihkan penjahat lainnya demi menutupi kejahatan dari kelompok Yakuza ini. Kemudian tibalah John di alamat tersebut. Dan John menyuruh Manny untuk kembali, karena terlalu berbahaya untuknya. Dengan kemampuan sebagai tentara, John mampu mengalahkan semua orang yang ada di sana. Kemudian mereka menghubungi bos Yakuza. Dan di sini kita juga diperlihatkan bos Yakuza yang sedang membunuh orang yang ada di klub malam itu dengan mudahnya, karena dianggap sudah mengkhianati kelompoknya. Kemudian kembali ke John. Di saat dia sedang bertarung, tiba-tiba muncullah Tiago. John pun langsung menunjukkan sebuah koper yang berisi bukti-bukti kejahatan mereka. Ketika pergi, John tersadar jika Tiago menyebutkan sebuah nama yang ada di koper itu, bahkan John belum memberitahu apapun. Akhirnya John tahu jika Tiago adalah komplotan Yakuza itu. John kemudian mengikuti Tiago dengan cara bersembunyi di belakang mobil Tiago. Saat tiba di sebuah dermaga, John kemudian menelpon Manny dan menyuruh Manny segera mengirimkan polisi ke dermaga itu sebelum anak-anak itu diselundupkan. Kemudian John memutuskan untuk melawan mereka semua sendirian. Juga karena balas dendam karena sudah menyakiti kakaknya. Satu persatu orang berhasil dikalahkan oleh John. Hingga muncullah si bos Yakuza yang berniat melawan John bertiga. Tapi dua orang berhasil dikalahkannya dengan mudah. Akhirnya terjadi duel antara John dan juga bos Yakuza. Singkat cerita, John berhasil menang. Namun, sebuah masalah muncul kembali, di mana kakaknya Cindy harus menjalani perawatan dan juga traumanya. Tentu saja itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi muncullah pahlawan terakhir, yaitu si Manny, yang memberikan sebuah solusi untuk bergabung di sebuah kelompoknya. Dan akhirnya semua masalah terselesaikan. Sungguh ending yang mengejutkan, di mana John berhasil mengalahkan bos Yakuza yang tidak terlihat kejam sama sekali. Tapi dari segi ceritanya sih cukup menarik dan menegangkan. Dan saya Hari, sampai jumpa di video selanjutnya.